Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati Rahma, NIM 1902 1020 4214 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D Universitas Tembus. Di sini saya akan praktekkan atau uji coba terkait fotosintesis. Praktikum kali ini antara lain: 1. Untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk percobaan yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu tanaman hidrilia, botol kaca, stopwatch, di sini saya menggunakan HP, soda kue, alat penghitung, sendok, benang jahit, 5 plastik jilid yang berwarna merah, kuning, hijau, ungu dan biru, gunting, termometer air, penggaris, dan air. Proses bekerja yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita memotong tanaman hidrilia sepanjang 10 cm sebanyak 5 buah. Kemudian ikat pada pangkal tanaman dengan menggunakan benang jahit. Kemudian masukkan air pada botol kaca sebanyak 3/4 bagian. Kemudian masukkan tanaman hidrilia pada botol kaca yang telah diisi air. Kemudian masukkan lagi ke dalam air agar udara yang terdapat di dalam botol kaca keluar. Setelah itu, tutup botol kaca menggunakan penutupnya. Setelah itu, tempatkan pada tempat yang teduh selama 3 menit dan cek suhu serta hitung banyaknya gelombang yang dihasilkan oleh tanaman hidrilia. Setelah ditempatkan pada tempat teduh, biarkan selama 3 menit, kemudian cek suhu dan hitung banyaknya gelembung udara yang dihasilkan oleh tanaman hidrilia. Kemudian catatlah pada tabel pengamatan. Setelah kita berada pada tempat yang teduh, kita beralih pada tempat yang terang atau terkena sinar matahari. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue
Kemudian cek suhu. Lalu diamkan selama 3 menit dan hitung berapa banyaknya gelembung udara yang dihasilkan oleh tanaman hidria dengan kurun waktu selama 3 menit. Dan catatlah pada tabel tanaman, yaitu kita menggunakan plastik jilid yang berwarna merah dan meletakkan plastik berhadapan langsung dengan datanya sinar matahari. Kemudian mengecek suhu. Setelah itu menghitung berapa banyaknya gelembung udara yang dihasilkan tanaman hidria selama 3 menit dan catatlah pada tabel pengamatan. Kemudian diganti dengan menjadi plastik yang berwarna biru dan dihadapkan sesuai dengan datanya sinar matahari. Kemudian cek suhu. Dan hitung banyaknya gelembung udara yang dihasilkan oleh tanaman hidria. Selanjutnya yaitu berganti dengan menggunakan plastik jilid yang berwarna kuning. Letakkan pada arah datangnya sinar matahari. Kemudian cek suhu. Dan tunggu selama 3 menit. Hitunglah berapa banyak gelembung udara yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu berganti dengan plastik yang berwarna hijau. Tetap letakkan pada arah datangnya sinar matahari. Kemudian cek suhu. Diamkan selama 3 menit dan menghitunglah berapa banyak gelembung udara yang dihasilkan oleh tanaman hidria dan catatlah pada tabel pengamatan. Kemudian berganti dengan plastik yang berwarna ungu. Tetap letakkan pada arah datangnya sinar matahari. Cek suhu. Tunggu selama 3 menit dan hitung berapa banyak gelembung udara yang dihasilkan oleh tanaman hidria dan catatlah pada tabel pengamatan. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah daun tanaman hidup, tisu, alkohol, panci, gelas ukur, betadin, pinset, gunting, wadah tahan panas, lepek, solasi, aluminium foil, penyepit, dan juga air. Prosedur kerja yang kita lakukan yaitu langkah yang pertama, memilih daun tanaman hidup yang terkena sinar matahari. Yang kedua, yaitu melapisi daun dengan aluminium foil pada tengah bagian, kemudian direkatkan dengan isolasi bening. Setelah itu, diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, petik daun pada pagi hari sebelum matahari terbit atau sore hari menjelang maghrib. Langkah selanjutnya yaitu membuka
daun yang dilapisi aluminium foil dengan gunting agar mempermudah untuk membukanya. Setelah daun dibuka, di langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air sebanyak 300 ml dan dimasukkan ke dalam panci. Panaskan air dan rebus daun hingga layu kurang lebih selama 5 menit. Setelah air mendidih, kita masukkan daun dan rebus hingga layu selama kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit daun direbus, matikan kompor. Setelah daun direbus selama kurang lebih 5 menit, angkat dan tiriskan menggunakan pinset. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan daun yang telah direbus ke dalam wadah yang berisi alkohol 70% sebanyak 50 ml. Selanjutnya, cepitlah wadah yang berisi air alkohol 70% di atas air mendidih pada panci yang telah digunakan sebelumnya dan tunggu selama kurang lebih 3 menit. Setelah mendidih, cepitlah wadah yang berisi alkohol di atasnya selama kurang lebih 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit, matikan kompor, kemudian angkat dan tiriskan kembali. Setelah daun direbus dengan menggunakan alkohol, langkah selanjutnya yaitu tetesi lepek dengan betadin sebanyak 10 tetes. Kemudian masukkan daun ke dalam tetesan betadin. Usahakan merata. Amati daun satu persatu dan terawang di bawah sinar matahari. Kemudian, catat hasil pengamatanmu dan jangan lupa dokumentasikan daun sebelum nanti sudah diberi betadin. Sekian dari praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.